Sahabat, saya mau tanya, siapa di antara kamu yang sering mengeluh? Memang, kondisi yang kita hadapi sehari-hari seperti kemacetan, harga-harga yang naik, pekerjaan yang menumpuk, semuanya dapat menjadi pemicu. Kita sering merasa bahwa mengeluh adalah cara untuk mengungkapkan ketidakpuasan kita. Namun tahukah kamu bahwa kebiasaan mengeluh ini sebenarnya dapat merusak diri kita sendiri? Setelah tahu hal ini, saya benar-benar berhenti dari kebiasaan saya mengeluh. Di video ini, kita akan membahas dampak nyata mengeluh pada pikiran, emosi, dan kesejahteraan kita, dan bagaimana cara merubahnya. Ayo bersama-sama kita kenali apa ruginya kita yang suka mengeluh, dan mulai mewujudkan hidup yang lebih baik. Selamat datang sahabat di channel Sukses Bahagia bersama Lesmana. Dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita mengeluh terhadap berbagai hal. Namun, parahnya lagi, kita sering mengeluh pada hal-hal yang di luar kendali kita, seperti kemacetan, peristiwa alam seperti hujan atau cuaca panas, kenaikan harga kebutuhan, atau pendapat dan opini orang lain terhadap kita. Padahal, selalu mengeluh dapat memiliki dampak negatif terhadap mental, emosional, dan bahkan fisik kita. Ayo, sekarang kita lihat beberapa alasan mengapa terlalu banyak mengeluh dapat merugikan diri kita. Yang pertama, mengeluh tidak akan mengubah situasi. Mengeluh tidak mengubah situasi atau masalah yang dihadapi. Contoh misalnya, kita mengeluh saat kita sedang menghadapi kemacetan lalu lintas. Sekuat apapun kita mengeluh, tetap saja macetnya tidak berubah. Kerugian yang kedua, bisa mengganggu kesejahteraan emosional kita. Terlalu sering mengeluh dapat merusak kesejahteraan emosional. Fokus pada masalah tanpa mencari solusi dapat meningkatkan tingkat stres dan kecemasan. Ketika seseorang terus-menerus fokus pada hal-hal negatif dan masalah, tubuh akan merespon dengan meningkatkan produksi hormon stres seperti kortisol. Kerugian selanjutnya dapat memperburuk suasana hati. Mengeluh dapat merusak suasana hati, baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar kita. Hal ini dapat meningkatkan lingkungan negatif dan mempengaruhi hubungan sosial. Selanjutnya, mengeluh tanpa solusi yang jelas dapat menguras energi dan membuat seseorang merasa sangat lelah. Hal ini dapat menghambat produktivitas dan motivasi kita. Kerugian selanjutnya, kebiasaan mengeluh dapat memperkuat pola pikir negatif. Ketika seseorang terbiasa melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang pesimis, hal ini akan dapat mempengaruhi cara mereka menanggapi situasi dan peluang. Kerugian selanjutnya, terlalu sering mengeluh dapat menghambat kreativitas dan inovasi. Orang yang terbiasa mengeluh mungkin sulit untuk melihat solusi atau menciptakan ide baru karena terlalu berfokus pada aspek negatif. Kerugian selanjutnya bisa mempengaruhi hubungan sosial. Teman, keluarga, dan rekan kerja mungkin menjadi sebel dan capek selalu mendengar keluhan kita. Kerugian selanjutnya, mengeluh dapat membuat kurangnya rasa syukur. Mengeluh dapat membuat seseorang kehilangan pandangan terhadap hal-hal positif dalam hidupnya. Hal ini akan menghalangi rasa syukur dan penghargaan terhadap hal-hal yang baik. Kerugian selanjutnya, mengeluh dapat mengurangi daya tarik kamu. Orang yang sering mengeluh mungkin kurang menarik secara sosial. Orang-orang cenderung untuk menjauhi orang yang suka mengeluh. Orang cenderung lebih tertarik pada orang yang memiliki sikap positif dan optimis. Yang lebih parah lagi, mengeluh dapat berpengaruh terhadap otak kita. Ketika kita mengeluh, otak kita mengalami perubahan yang mempengaruhi kesejahteraan mental dan respon terhadap stres. Kebiasaan mengeluh dapat membentuk jalur saraf di otak yang akan membuat mengeluh menjadi kebiasaan buruk kita. Ternyata begitu banyak ya kerugian kalau kita sering mengeluh. Nah, sekarang mari kita bahas langkah-langkah untuk menghilangkan kebiasaan mengeluh itu. Langkah pertama, kesadaran diri. Yang pertama adalah menyadari dan mengakui kalau kita punya kebiasaan mengeluh. Perhatikan kapan, di mana, dan mengapa kamu cenderung mengeluh.
Kesadaran akan kebiasaan buruk ini menjadi kunci untuk membuat perubahan. Langkah yang kedua, niatkan untuk berubah. Ingat, perubahan dimulai dari niat dan pikiran kita. Menghilangkan kebiasaan mengeluh memerlukan kesadaran diri, niat untuk berubah, dan konsistensi. Kesadaran terhadap dampak mengeluh dapat menjadi motivasi awal untuk mengubah kebiasaan buruk ini. Langkah yang ketiga, terima kondisi yang ada. Menerima bahwa tidak semua hal dapat kita kontrol adalah langkah pertama menuju ketenangan batin. Jika kita menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak dapat kita kontrol, seringkali lebih bermanfaat untuk mengubah cara kita meresponnya. Terkadang, kebijaksanaan terletak pada kemampuan kita untuk menerima kenyataan. Langkah yang keempat, latihan kesabaran. Latihan kesabaran adalah kunci untuk mengurangi kebiasaan mengeluh. Pahami bahwa tidak semua hal berjalan sesuai rencana dan kita harus belajar bersabar menghadapi situasi. Langkah selanjutnya yaitu alihkan fokus. Alihkan fokus dari hal-hal yang tidak dapat kita ubah ke hal-hal yang dapat kita kontrol. Fokuslah pada tindakan dan keputusan yang ada di tangan kita. Langkah selanjutnya, gunakan energi untuk perubahan positif. Gunakan energi dan waktu yang biasanya digunakan untuk mengeluh untuk melakukan perubahan positif dalam hidup. Langkah selanjutnya, praktekkan rasa syukur. Setiap hari, luangkan waktu untuk merenung dan mencatat beberapa hal yang membuat kamu bersyukur. Fokus pada aspek positif dalam hidup dapat membantu mengurangi keinginan untuk mengeluh. Kemudian langkah selanjutnya, cari solusi. Alihkan energi kamu dari mengeluh menuju mencari solusi. Identifikasi masalah yang ada dan pikirkan cara untuk mengatasi atau memperbaikinya. Langkah selanjutnya yang juga penting adalah hindari orang yang suka mengeluh. Jauhi lingkungan atau orang-orang yang cenderung terlalu banyak mengeluh. Energi itu dapat menular dan terlibat dalam lingkungan yang positif dapat memperkuat sikap positif kamu. Langkah yang terakhir, mintalah dukungan. Sampaikan keinginan kamu untuk menghentikan kebiasaan mengeluh kepada orang-orang terdekat. Mereka dapat memberikan dukungan, mengingatkan kamu, dan memberikan perspektif positif. Ingatlah bahwa mengubah kebiasaan memerlukan waktu dan kesabaran. Sekarang saatnya bertindak. Berhentilah mengeluh dan mulailah mengambil kendali atas hidupmu. Dengan berhenti mengeluh, kita akan melihat perubahan besar dalam hidup kita, menuju kesuksesan dan kebahagiaan yang sejati. Terima kasih sahabat telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video-video berikutnya.